Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, selamat sore semuanya udah hadir ya. Hari ini kita akan belajar tentang HypnoSlim. Ya, jadi bagaimana kita untuk sehat, cantik, dan langsing dengan teknologi pikiran. Jadi kita nanti bermain di pikiran. Ya, adapun yang lain juga tetap ada ya, seperti halnya kita kalau ingin langsing seperti biasa, tapi ini kita berawal semua dari pikiran ya. Di sini teorinya kita sebentar aja karena kita akan banyak praktek ya. Perkenalkan, nama saya Ari, saya sebagai master coach di sini. Ini adalah materi kita ada di HypnoSlim. Nah, minggu depan kita ada sertifikasi untuk betul-betul ilmu NLP-nya ya. Jadi ada 6 kali pertemuan. Nah, kemudian tanggal 28 ada kelas gratis ya, tiap hari Sabtu, entah minggu terakhir atau minggu sebelum, pokoknya salah satu minggu terakhir kita selalu ada kelas gratis tiap bulannya. Jadi siapapun boleh hadir, boleh undang juga. Nah, kita masuk ke HypnoSlim. Nah, sekarang materinya berbeda dengan tahun lalu. Kita ada di masa pandemi, gitu ya. Ada masa pandemi, prioritasnya beda, ya. Prioritasnya sehat dulu, ya. Nah, adapun nanti di sini adalah bonusnya, gitu ya. Nanti kita akan belajar bagaimana kita mendapatkan bonusnya. Nah, kenapa kita tekankan ke sehat dulu? Nah, ternyata masih banyak praktisi-praktisi diet di luar sana yang menggunakan diet yang dulu bisa, sekarang masanya tidak tepat, gitu ya. Nah, jadi karena masa pandemi ini sebagaimana kita tahu semua, kita sangat memerlukan, salah satunya adalah vitamin D. Ya, salah satu vitamin D ya. Kalau dulu yang SMA-nya dari IPA, ingat ya, ada ADEK, ADEK. Nah, ADEK itu vitamin yang larut dengan lemak. Sisanya adalah larut air ya. Jadi seperti vitamin C, vitamin B ya, itu larut air. Nah, jadi kalau kita misalnya kita sehari-hari dalam keadaan normal, dalam keadaan sehat, kita cuma memerlukan sekitar 60 sampai 125 miligram vitamin C ya. Jadi kalau kita lagi keadaan sehat, kita minum 500 mili, sisanya akan larut dengan air dan dibuang melalui urin. Nah, seperti itu ya. Itu cara kerjanya. Nah, kita kesalahannya bahkan kita yang 1000. Nah, kalau 1000 itu yang berat adalah hati dengan ginjal. Nah, begitu juga dengan vitamin ADEK, ADEK, itu adalah larut lemak. Nah, jadi saat ini yang kita butuh imun yang tinggi, ini bukan saat yang tepat kita untuk diet karbo, bukan saat tepat untuk diet lemak, dan bukan saat tepat untuk diet protein. Karena itu dibutuhkan untuk ini. Jadi di sini banyak teman-teman saya yang akhirnya balik defisiensi vitamin D, Jadi walaupun vitamin D itu dihasilkan dari ultraviolet waktu kita berjemur, tapi gagal. Ya, gagal dibentuk oleh tubuh karena kekurangan lemak. Nah, gitu ya. Nah, kemarin kita sudah bahas waktu kita belajar reframe, setiap hal selalu ada dua sisi. Ingat ya, setiap hal selalu ada dua sisi. Ya, sinar ultraviolet itu untuk kecantikan kurang baik ya, karena membuat keriput dan membuat lebih menghitam. Nah, tapi justru dalam hal ini dibutuhkan untuk vitamin D, gitu ya. Jadi sekarang ini saatnya kita mengalahkan dulu untuk kecantikan dengan sehat ya. Tapi kita tetap bisa ya, kita pakai ini mungkin punggung kita atau leher kita. Jadi sebagian kita terpapar untuk kita serap. Nah, terus pastikan juga bahwa kita kalau naik mobil kan ada kaca filmnya. Kaca film itu menyaring ultraviolet. Nah, jadi walaupun tangan kita berjemur itu kita nggak dapat ultraviolet untuk penghasil vitamin D-nya, nggak dapat, gitu ya. Nah, kita fokus sehat. Nah, kita harus percaya NLP itu selalu bilang bahwa tubuh itu pintar. Ya, waktu kita belajar energi, pernah belajar energi pintar, dia bisa mengambil
mengalir ke tempat yang membutuhkan. Nah, begitu juga dengan tubuh kita percayakan saja bahwa tubuh kita pintar, dia tahu apa yang terbaik bagi tubuh kita. Nah, nanti akan saya bimbing ya, bagaimana caranya. Ya, nah, sekarang kita langsung ke tempat domain. Jadi kita akan praktek ya. Nah, sebelumnya kita diskusi dulu apakah masih ada pertanyaan tentang tempat kedamaian. Ya, jadi boleh ada di pinggir pantai, boleh dia ada di puncak gunung, di lereng gunung, di tepi sungai, di tepi danau, atau di samping air terjun, manapun yang kita pilih membuat suasana hati dan pikiran kita damai. Silakan didiskusikan, terutama yang peserta baru di sini ya. Di sini ada 4 orang peserta baru, silakan. Nah, nanti kita akan masuk ke tempat itu, gitu ya. Oke, jadi udah semua ya. Jadi masing-masing udah milih apakah nanti akan milih di gunung, di pantai, masing-masing sudah tahu ya. Oke, boleh juga di pegunungan seperti ini ya. Saat itu kita berada di tempat kedamaian ya. Nah, nanti kita akan melakukan meditasi kedamaian ya. Sekarang juga ya. Jadi tolong sekarang posisinya boleh duduk ya, boleh di lantai, boleh ini ya, boleh senderan atau enggak ya. Agak sedikit ngantuk tapi nggak sampai tertidur ya, jadi tenang aja. Kita akan melakukan meditasi kedamaian dan nanti akan kita program di sini nih, di sini ya, jangkar NLP. Nah, sebagian di sini yang 4 orang di sini sudah tahu, sudah pernah jangkar NLP, yang 4 orang lagi belum ya. Nanti kita akan sama-sama ya. Nah, jadi silakan tutup mata kita ya. Tangan boleh seperti apa aja, tidak harus seperti di gambar ya. Oke, kita tarik napas yang dalam, tarik, lepas, tarik, lepas, tarik, lepas. Nah, sekarang kita visualisasikan dalam keadaan mata tutup, kita tiba-tiba berada dalam tempat kedamaian yang kita pilih tadi ya. Kita berada dalam tempat kedamaian. Ya. Nah, kita sudah di tempat kedamaian tadi, kemudian kita perkuat ya. Kita perkuat penglihatannya ya. Warnanya, apakah warna pantainya, warna lautnya, warna daun hijaunya, warna awannya, apapun yang kita pilih tadi ya, kita perkuat gambarannya ya. Secara visualnya, secara pandang malam kita perkuat ya, keindahannya kita perkuat. Keindahan itu membuat kita damai. Oke, nah, kemudian yang kedua perkuat suaranya ya. Apakah ada suara desiran angin, desiran air, ombak air ya. Beradunya ranting dan daun, suara kicau burung ya. Ditampilkan, ditambahkan, dikuatkan sehingga suara-suara itu membuat kita damai. Oke, ya, yang ketiga adalah kita kuatkan rasanya. Ya. Nah, jadi misalnya ada rasa sejuk di tempat itu, kita kuatkan. Rasakan kesejukan itu mengalir ke seluruh tubuh kita, mengenai kulit kita, apakah ada angin sejuk. Atau mungkin dari situ ada rasa damai sama rasa bahagia boleh. Hadirkan di hati dan pikiran kita. Oke, nah kita sudah merasa damai ya. Oke, kalau sudah silakan buka mata. Ya. Nah, kita sudah ada ke tempat kedamaian. Nah, tapi kan kita akan melakukannya sering ya, banyak ya. Nah, kita akan melakukan pemrograman seperti di sini ya. Ya yang sudah sebelum-sebelumnya kita akan ulang lagi ya. Nah, jadi nanti kita akan program di sini ya. Gitu ya. Oke. Nah, ini tangan kiri ya. Tangan kiri. Ini saya jari tangan kanan ya. Oke. Sekarang boleh kita mata tertutup lagi. Oke, kita tiba-tiba berada di lokasi tersebut.
Kita kuatkan visualisasi gambarnya, awannya, daunnya, sungainya, dan sebagainya, sawah, gunung kalau ada ya, pohon kelapa kalau di laut apa-apa, kita perkuat sehingga gambaran itu, keindahan alam itu membuat kita damai ya, pikiran dan hati. Ya, kemudian tambahkan suaranya, kita perkuat lagi, dan tambahkan rasanya. Oke, sekarang lagi puncak-puncaknya, silakan buka mata, ya. Tekan di sini selama 20 detik ya. Oke, tekan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Oke, nah kita break state, kita lihat yang lain ya, lihat pintu, lihat lampu ya. Kita keluar dari tempat kedamaian. Nah, sekarang kita masuk lagi, kita mengulang program ini 3 kali ya, tinggal 2 kali lagi. Kita masuk ke tempat kedamaian tadi, tutup mata. Kita perkuat gambarannya. Kita perkuat suaranya. Dan kita perkuat rasanya ya. Oke, lagi puncak-puncaknya damai pikiran dan hati. Buka mata, tekan lagi di sini 20 detik ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Lepas, nah kita break state ya. Kita lihat yang lain, kita alihkan pikiran dan pandangan. Oke, sekarang kita masuk lagi ke tempat kedamaian, tutup mata lagi, kita masuk hadirkan di situ. Perkuat pandangannya, keindahan tempat tersebut yang membuat kita damai. Perkuat suaranya yang membuat kita damai ya, suara-suara indah. Dan perkuat rasanya membuat kita damai. Oke, lagi puncak-puncaknya silakan buka mata, program lagi ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Oke, break state ya, kita lihat yang lain. Oke, nah kita mau tes sekarang. Ya, lihat gambarnya akses, amplify, anchor ya. Sekarang kita apply dan tes ya. Oke, sekarang kita hadirkan suatu suasana yang membuat kita galau ya. Apa-apa, nggak apa-apa, nggak usah khawatir ya. Nah, suasana hati kita berubah ya. Nah, sekarang kita tekan 3 sampai 5 detik, tiba-tiba kita jadi damai ya. Silakan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 5 aja, maaf ya. Oke, udah ya. Nah, kita sudah ada damai. Ya. Nah, kita tes lagi. Kita ada kasus yang lain. Oke, lagi hati kita lagi kurang tenang ya. Kita tekan lagi. Ya, 3 sampai 5 detik ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita tiba-tiba kita merasa damai. Oke, sampai sini ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan. Nah, seperti gambar di sini ya. Nah, jadi titiknya adanya di pergelangan tangan dalam ya. Ini adalah titik kedamaian. Oke, nah kita sudah melakukan pemrograman pertama. Jadi kapanpun kita memerlukan kedamaian, ya, hati lagi resah, gelisah, gundah gulana apa-apa, nah, kita tekan aja sini 3 sampai 5 detik. Ya, ini jadi tombol. Nah, disebut dengan tombol jangkar ya, anchoring. Oke, nah sekarang kita akan membuang emosi negatif. Ya, sebelum kita menekan memprogram tombolnya, oke, silakan kita masuk ke tempat kedamaian. Ya, boleh kita ada di gunung apa-apa, ya, di sawah kita perkuat penampakannya, rasanya, suaranya.
Boleh juga sambil menutup mata kita menekan titik ini ya, 3 sampai 5 detik ya, silakan ya mempercepat ya. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Nah, kita sudah dari damai. Nah, sekarang ya, kita sudah damai sekarang. Nah, sekarang kita akan melakukan pembuangan sampah-sampah yang ada di tubuh kita. Ya, baik sampah emosi maupun sampah penyakit. Ya, nah, kita bayangkan sampah itu adanya di mana? Ada trauma, ada fobia, ya, ada dan lain sebagainya. Ya, apakah ada di dada? Apakah ada di perut? Ya, apakah ada di tangan, di kaki, ya, dan sebagainya? Ada penyakit, boleh ya. Nah, lalu kita bendakan, ya. Misalnya kita ada apa namanya kesel banget ya. Itu adanya di dada ya. Bentuknya boleh bentuknya seperti balon. Balon berwarna merah boleh ya. Ada juga kecemasan ya, adanya di pikiran atau di hati ya. Misalnya ada di pikiran. Bisa beda loh ya. Ada orang kecemasan di pikiran, ada yang di hati ya. Kalau di pikiran adanya di kepala. Bendanya boleh ya. Balon berwarna merah, berwarna hitam berupa gas berwarna hitam atau berupa batu juga boleh ya. Nah, kalau ada penyakit juga boleh ya, ada di mana? Misalnya ada kanker payudara, terus ada apa ya? Di mana-mana ada batu ginjal atau ada penyumbatan pembuluh darah. Ya, itu ada di mana? Oke, nah sekarang kita sudah ada di tempat kedamaian, kita sudah tekan tombol damai ya. Kita sangat damai. Nah, sekarang kita akan membuang sampah emosi, sampah pikiran dan sampah penyakit kita ya. Nah, kita bayangkan tiba-tiba di kiri kita ada tempat sampah. Oke. Nah, kemudian tolong buka mata sebentar ya, lihat tangan saya. Ada 2 tangan seperti ini, telapak tangan ya. Nah, tiba-tiba di kedua telapak tangan ini ada korek api ya. Satu korek api, apa namanya? Satu batang korek api ya. Ya. Kemudian kita visualisasikan, kita nyalakan. Ces. Ya. Kita jaga anginnya gitu ya. Oke, sebentar kita matikan dulu ya. Nah, itu tadi latihan dulu ya. Oke, nah, tadi nggak jadi. Nah, sekarang kita visualisasikan, kita tutup mata lagi. Tadi penyakitnya ada di mana ya? Misalnya ada di dada, tolong tangannya seperti ini lagi. Ya. Nah, kemudian karena di dada, silakan masuk ke dalam dada. Ya. Jadi seakan-akan tangan ini masuk ke dalam dada kita ya. Masuk ke dalam rongga dada. Ya. Di sana ada suatu penyakit ya, kebencian atau apa ya. Nah, kita tangkap pakai kedua tangan kita, kemudian perlahan kita keluarkan dari rongga dada kita ke depan, ya. Dan kemudian perlahan-lahan kita buang ke samping kiri dan kita letakkan di tempat sampah tadi. Kita lepas, ya. Nah, tadi ada sesuatu yang ada di dada kita ya. Nah, tadi kalau ada yang ada di kepala kita, ya pikiran negatif, ya kecemasan, was-was, ya prasangka apa-apa, kita ambil dari kepala kita nih, tangan kita masuk ke dalam. Ya, kita keluarkan perlahan. Kemudian kita buang ke tempat sampah di kiri kita lepas ya. Nah, ada suatu penyakit di mana misalnya di lengan kita ambil, seakan-akan masuk penyakitnya di dalam sini ya. Kemudian kita buang perlahan di tempat sampah di kiri kita dan kita lepas. Oke, saya kasih waktu 1 sampai 3 menit, silakan pembersihan diri kita, apapun yang mau kita buang ya, sampah penyakit, sampah emosi, sampah pikiran di dalam tubuh kita, silakan sekarang saatnya diambil dengan kedua tangan kita, dikeluarkan dari tubuh kita dan dibuang ke tempat sampah di samping kiri kita. Kalau ada kepenatan juga bisa ya, misalnya betis kita penat ya, rasa penat itu bisa kita ambil, boleh. Oke, 1 menit lagi. Silakan pembersihan.
10 detik lagi. Oke, stop ya, stop sementara ini dulu. Nah, sekarang kemudian kita seperti ini lagi, tiba-tiba di kedua tangan kita ciptakan korek api ya. Yang kiri kotak korek api, yang kanan adalah satu batang korek api kita nyalakan. Ya, perlahan tapi pasti, lalu kita ke kiri dan kita bakar tempat sampah di kiri tadi ya. Nah, kita lihat tempat sampah itu mulai terbakar ya. Kecil, apinya membesar, 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 membesar terus ya. Terbakar, lama-lama sampah itu habis terbakar. Terus terbakar dan akhirnya menjadi tersisa hanya debu ya. Dan apinya mulai mengecil, mengecil, mengecil dan tersisa hanyalah debu. Dan terakhir tiba-tiba ada angin datang dari dari depan kita ke arah belakang ya. Dan debu itu perlahan tapi pasti hilang terbawa angin. Ya. Dan bersama dengan itu segala penyakit yang ada di tubuh kita juga hilang terbawa oleh angin tadi ya. Ya kalau sudah buka mata. Kita sudah melakukan proses pembuangan ya. Sampah negatif, pikiran negatif dan ada yang mau didiskusikan, ditanyakan silakan. Pak Ari, mau tanya Ya. yang tadi itu yang titik damai itu sebelah mana ya? Yang saya bingung di sebelah mananya. Di pergelangan tangan sebelah dalam, pergelangan tangan mana? sebelah dalam. Oh, di tengah-tengah ya berarti. Ya, di tengah-tengah ya. Oh, saya pikir itu yang untuk stres, suruh untuk membuang stres, bukan ya? Bukan ya. Jadi untuk damai ya. Gitu. Jadi kita udah punya titik ya. Oke. Oke, ya Marina. Nah, kemudian sekarang kita akan membuang, tadi kita sudah melakukan masuk ke tempat kedamaian dan kita titik kedamaian kan. Jadi kapanpun kita perlu damai, kita cukup menekan ini 3-5 detik tiba-tiba kita damai ya. Ya. Yang tadi nggak sempat memprogram ya berarti kita menggunakan meditasi tempat kedamaian. Nah, sekarang kita akan membuang emosi negatif. Ya. Caranya sama ya. Nah, kan tadi prosesnya panjang tuh. Prosesnya panjang. Nah, sekarang misalnya tiba-tiba kita ada sesuatu yang masuk ya, kekesalan atau penyakit apa-apa, kita bisa program adanya di sini. Di samping kiri kita ya. Ya, ini kan tangan kiri saya ya. Nah, ini pergelangan kiri kita bisa tekan. Ya, kita akan melakukan pemrograman 20 detik ya. Nah, jadi sekarang misalnya kita ada sesuatu misalnya ada migrain ya, ada migrain di samping kepala kanan kita, ya, tolong migrainnya diperkuat, ya. Nah, kemudian nanti siap-siap migrain itu seakan-akan mengalir kebuang ke tempat sampah di kiri ya, oke. Kita tekan dalam 20 detik ya. Nanti migrain itu akan terbuang ke kiri ya. Oke, mulai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Oke, kita sudah memprogram pembuangan emosi negatif ya. Apalagi kita sekarang nggak enak ditengkuk atau apa ya. Silakan, ada yang mau kita buang? Ya, kita melakukan proses pembuangan. Ya, mulai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Oke. Silakan cari yang kasus yang lain ya, ada rasa kesal ya, iri, dengki, marah ya, kecewa apa-apa. Kita hadirkan, kita buang ya. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20. Oke, kita sudah punya detik, 2 titik ya. Nah, jadi kapanpun kita mau lagi galau, lagi sedih ya, apa-apa, kapanpun kita mau damai begini. Ya, tapi ingat ya, damai saja tidak cukup, semua yang ada negatif harus keluar dari tubuh kita. Ya, seperti orang curhat ya. Nah, cara ngeluarinnya adalah dengan menekan titik merah ya. Ya, jadi kalau kita ingin damai kita tekan ini. Kalau ingin membuang yang negatif ada di sini ya. Ngebuangnya ke kiri tadi ya, dan sebagainya. Ya, kenapa titik ini harus? Karena kebanyakan gagalnya langsing atau gagalnya sehat ada di sini. Ya, kenapa damai perlu? Karena pengobatan stres sama depresi damai, nggak ada pilihan lain. Ya, bukan bersyukur, bukan ya, bukan kesenangan, bukan. Kalau dengan joy atau bersyukur nanti jadi toxic positivity, gitu ya. Karena sampahnya belum dibuang, jadi harus dibuang, gitu ya. Silakan ada pertanyaan. Nah, kita masih ada banyak titik yang akan kita program. Oke, nah, kalau tidak ada, saya lanjutin dulu ya. Saya lanjutin dulu, nanti kita akan balik ke materi ini. Nah, yang pernah belajar coaching tahu ya, yang belum saya beritahu sekarang ya. Goals yang benar, tujuan yang benar, impian yang benar membuat kita bergerak, membangkitkan energi untuk bergerak ya. Harapan untuk hari esok memberikan kekuatan pada hari ini. Ya, jika kita tidak bergerak, berarti goal kita salah, belum kuat atau bukan goal yang sebenarnya. Ya, apakah goal kita benar ya? Ini ya, sehat, cantik dan langsing. Apakah gitu ya? Nah, kalau benar ciri-cirinya kita akan bergerak. Ya, bergerak untuk melakukannya ya, untuk melakukannya supaya goal ini tercapai. Gitu ya. Nah, pas bergerak itu kita akan berpindah dari zona nyaman masuk ke zona tidak nyaman ya. Zona tidak nyaman lama-lama karena kita terbiasa menjadi zona nyaman lagi ya, kita harus keluar lagi menjadi zona nyaman. Zona tidak nyaman. Zona tidak nyaman lama-lama akan menjadi zona nyaman lagi karena kita beradaptasi ya, harus pindah lagi, pindah lagi, pindah lagi. Nah, jadi mirip ya, kita naik kelas itu dari TK, SD, SMP, SMA, kuliah ya, dan sebagainya, kerja, nikah, punya anak apa-apa, semua peralihan zona nyaman, tidak nyaman, zona tidak nyaman gitu ya. Jadi zona tidak nyaman itu saat kita berani ya, berani berpindah, nanti ada ujian, ada tantangannya. Seperti itu. Jadi ada zona. Nah, kalau tidak ini ya ini, bayangin aja gara-gara nggak mau ujian, nah dulu zaman ujian nasional ya, atau nggak mau ulangan apa-apa, kita nggak naik kelas sampai kapanpun ada di SD ya, maunya main terus. Nah, dia takut dengan SMP, takut dengan SMA, ya, jadi main terus bawaannya. Nah, itu dia ya. Oke, nah sekarang kita akan belajar. Nah, sebelum kita melakukan pemrograman tentang yang di sini ya. Kita akan ada di sini dulu. Prosesnya disebut dengan future timeline hipnoterapi. Future timeline ya. Jadi tentang masa depan ya. Teorinya adalah future timeline akan menghasilkan future memory, yaitu memori di masa depan, dan seluruh tubuh akan bergerak ke arah sana sesuai yang sering divisualisasikan ya. Jadi kalau kita sering memimpikan sesuatu supaya tercapai, ya, itu kita memprogram ke masa depan disebut dengan future memory. Ya, itu bagian salah satu dari teknik future timeline hipnoterapi. Ya, nah, itu kita berpikir ke arah sana terus ya. Nah, dan nanti tubuh kita akan ke arah sana. Ya, yang sudah belajar 7 habit kedua, begin with the end in mind. Ya, jadi selalu arah tujuan ada di pikiran kita. Sama seperti kita mau pesan Gojek. Langkah pertama adalah mau kemana? Nah, gitu ya. Tanpa kita tujuannya mau kemana, maka Gojek itu nggak akan bisa kita pesan. Ya, tujuan lain adalah kita GoFood, mau pesan apa?
gitu ya. Harus ada pikiran dulu. Nah, itu disebut dengan feature memory dan lama-lama tubuh akan merespon bergerak ke arah sana sehingga tujuan itu terwujud. Ya, terwujud itu adalah kita mau ke sana dari titik A ke titik B, mau ke titik B, lalu aksinya apa? Saya buka aplikasi Gojek, bayar pakai GoPay, kita tunggu ke sana berangkat. Nah, itu disebut dengan kita ada bergerak, betul-betul mau ke titik B. Gitu ya, betul-betul mau ke titik B. Nah, ini salah satu contoh feature memory adalah arsitek itu kan awalnya adalah imajinasi. Ya. Dari imajinasi mulai dia bendakan. Nah, dia visualisasikan jadi gambar dulu ya. Baru nanti dia bendakan jadi rumah beneran. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, ini adalah contoh yang mudah ya. Begitu juga dengan tubuh kita ya. Tubuh kita bisa kita bentuk sesuai dengan pikiran kita. Ya. Kita masa depan kita seperti apa? Ya, kita visualisasikan terus-menerus sehingga membentuk suatu memori di masa depan disebut dengan feature memory atau feature imajinasi. Imajinasi akan masa depan. Nah, kemarin minggu lalu yang sudah belajar feature timeline, ya, ingat pikiran bawah sadar tidak bisa membedakan masa lalu, masa depan maupun masa mendatang. Semua dianggap masa sekarang. Nah, begitu juga dengan feature memory, ya. Memori masa depan tapi kita anggap itu adalah masa sekarang. Nah, jadi seluruh tubuh akan ke arah sana, ya. Semua sudah siap. Apakah kita mau seperti apa bentuk tubuh kita ya, bentuk wajah kita, kesehatan kita ya. Nah, ingat dalam pandemi ini kita fokusnya kesehatan dulu ya. Kesehatan nanti jadi bonus ya. Hormon-hormonnya dapat ya, hormon endorfinnya dapat sebagai bonusnya, melatoninnya dapat ya. Kemudian yang lainnya dapat. Hormon-hormon lainnya dapat ya, kebahagiaannya dapat. Seperti itu. Ada pertanyaan sebelum kita memprogram ke masa depan? Ya, yang tadi pagi saya tolong disiapkan. Oke, kalau tidak kita mundur lagi. Nah, kita belajar masuk ke tempat kedamaian ya. Oke. Oke, sebelumnya saya akan memperkenalkan teknik asosiasi dan disosiasi ya. Nah, di sini nggak ada ya. Nah, asosiasi itu adalah kita menjadi diri kita. Oke, nah sekarang kita mulai kembali lagi. Tadi saya sampai asosiasi sama disosiasi ya, maaf ya tadi terputus. Nah, jadi asosiasi adalah saat kita menjadi diri kita ya. Menjadi dari diri kita yang seperti kita impikan. Nah, disosiasi adalah kita melihat diri kita. Jadi kita dari luar, kita melihat diri kita. Nah, kita lebih cocoknya mana? Cocok dua-duanya boleh ya. Nah, jadi kita melihat diri kita tuh jalan-jalan, ya, lincah, sehat ya, langsing, cantik ya, orang suka ya, melihatnya, memandang dan sebagainya. Itu disebut dengan disosiasi, kita asosiasi. Gitu ya. Nah, kita akan melakukan meditasi di tempat kedamaian, kita melihat diri kita di masa depan ya. Oke, silakan kita masuk, tutup mata, kita masuk ke meditasi kedamaian. Oke, nah kita masuk ke suatu waktu ya, misalnya 3 bulan ke depan. Nah, sekarang Agustus, September, Oktober, November ya. Nah, kita lihat tubuh kita ya, kesehatan kita, kebahagiaan kita seperti apa yang kita impikan, yang sudah kita siapkan seperti tadi ya. Ya, pertama kali kita coba kita sebagai asosiasi ya. Nah, betul-betul kita merasakan tubuh kita seperti itu. Ya, bentuknya seperti apa, berat badannya seperti apa, lingkar perutnya dan sebagainya. Kita rasakan, silakan kita rasakan sekitar 1 sampai 3 menit ya. Kita sedang memprogram feature memory. Ya, kesehatan kita seperti apa? Ya, kulit kita seperti apa?
kegesitan kita seperti apa, bahagia kita seperti apa ya, bentuk tubuh kita seperti apa, berat badan kita seperti apa, dan sebagainya, apapun yang kita mau. Nah, kita sedang memprogram future memory. Dan nanti seluruh tubuh akan mengikuti ke arah sana ya. Mas Ari, bisa lihat foto sendiri gitu, bisa nggak? Melihat foto sendiri. Oh boleh, melihat foto sendiri boleh ya. Iya. Boleh, silakan ya. Mata terbuka juga boleh ya kalau punya ya. Oh Mbak Rini, maaf, tadi kita lagi melakukan asosiasi. Jadi bukan melihat foto ya. Ya, nanti pas disosiasi. Maaf ya, ya. Jadi kita merasakan kita merasakan diri kita seperti apa gitu ya. Berat badannya, tubuhnya, kulitnya, kesehatannya, keceriaannya ya, kegesitannya apa-apa. Apapun yang kita mau ya. Oke, kita udah 1 menit. Nah, sekarang kita keluar dari tubuh kita dan kita melihat ke arah tubuh kita. Ya, kita melihat kita berjalan-jalan, duduk, tidur ya, beraktivitas ya, dengan bentuk, dengan wajah, dengan kesehatan, dengan keriangan seperti yang kita impikan. Nah, ini kita keluar disebut dengan disosiasi ya. Nah, ini boleh kita melihat foto, boleh ya. Atau kita menutup mata, kita melihat kita dari arah luar ya. Silakan, saya kasih waktu sekitar 1 menit sampai 3 menit. Oke, udah. Nah, itu cara pertama ya. Nah, silakan ada pertanyaan. Nah, kita sering-seringlah melakukan seperti ini ya. Kita akan melakukan future memory. Ya. Nanti future memory akan bergerak menjadi muscle memory. Ya. Jadi muscle memory seluruh tubuh kita, bagian tubuh kita terkecil akan mengikuti apa yang ada di pikiran kita. Gitu ya. Nah, sekarang ikutin aja apa yang saya arahkan ya. Nah, jadi kita cara pertama seperti itu. Nah, untuk cara mempercepat ya, kita bisa melakukan programan seperti tadi ya. Nah, kita boleh pakai titiknya ya. Kita boleh pakai titiknya di bentar, saya start video dulu ya. Seperti tadi ya, pergelangan tangan, tapi pergelangan tangan kiri bagian atas. Ya. Nah, pergelangan tangan atas ini bisa kita program ya. Oke. Nah, jadi kita sekarang masuk meditasi lagi, kedamaian tadi. Kita rasakan tubuh kita seperti yang kita impikan 3 bulan kemudian ya. Kita perkuat rasa sehatnya. Ya, kita perkuat kecantikannya. Nah, kita perkuat tubuhnya membentuknya seperti apa ya. Kita lagi kuat-kuatnya seperti apa ya. Kemudian kita program di sini ya. Kita hitung sampai 20 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Oke, lepas kita melakukan break state ya. Kita lihat yang lain, kita alihkan. Ya. Oke, nah sekarang nanti kita siap-siap kita melakukan meditasi kita pada mainan. Sekarang kita disosiasi, ngelihat kita jalan-jalan ya, kita lihat kita duduk beraktivitas sesuai dengan bentuk kesehatan dan apapun yang kita inginkan ya. Kita lihat-lihat, kita melihat kita dari tampak luar. Ya, kita perkuat kesehatannya dia ya. Dia itu berarti kita ya. Dia sehat sekali ya. Kita perkuat rasanya, rasa bahagianya, pandai bersyukur ya.
senang, damai. Nah, dan kita perkuat bentuk tubuhnya. Nya itu berarti kita ya. Oke, lagi kuat-kuatnya kita program yang titik kedua kalinya. Ayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Oke, kita melakukan break state lagi, alihkan, melihat yang lain. Oke, kita masuk ke meditasi kedamaian. Kita lihat, visualisasikan diri kita masuk menjadi diri kita. Kita perkuat semuanya. Nah, kalau sudah kita tekan 20 detik ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Oke, selesai, kita sudah punya 3 titik ya. Nah, sekarang ya, ingat 70%, 80% karena pikiran. Ya, jadi bisa aja ya. Jadi bisa aja orang makan dikit tapi tetap gemuk, atau orang makan banyak dia tetap kurus atau langsing. Bisa saja. Gitu ya. Jadi tidak terpengaruh, semua adalah dari pikiran. Nah, tapi kita sehat ya, kita ngomongnya sehat ya. Sehat tidak melulu dari pikiran. Tetap butuh gizi yang baik. Tidak tergantikan. Gizi yang baik itu tidak tergantikan ya. Vitamin, mineral tetap dibutuhkan seperti vitamin D kan tadi. Dan olahraga. Nah, sekarang saya akan share hal yang lain. Nah, kita kembali ke sini ya. Ingat ya, goals yang benar adalah kita bergerak. Ya, nanti kita akan memompa semangat kita gimana supaya kita bergerak ya, nggak mager ya. Nah, ini saya contoh, ini diri saya sendiri ya. Ini diri saya sendiri. Ya. Nah, jadi nanti boleh di Google manfaat jalan kaki. Ini salah satu olahraga yang saya pilih. Ya, salah satu olahraga yang saya pilih ya, yaitu jalan kaki pagi ya. Ya, ini ada manfaat jalan kaki 10.000 langkah per hari. Jadi boleh Google ya, jantung sehat, pencernaan sehat. Ya. Otak pikiran sehat ya, gula darah normal ya. Jantung normal, kesehatan jangka panjang. Terus di sini tidak ditulis adalah jangka panjangnya mengurangi Alzheimer. Jadi sampai kepikunan ya. Jadi kita anti pikun dan sebagainya banyak. Nah, di sini yang lain boleh pilih ya, suka sepeda boleh. Yang penting kita bergerak, olahraganya bergerak. Ya. Nah, lalu bagaimana jika kita jadi malas ya? Kita program sekarang nih. Nah, ini contoh saya. Ya, jadi saya punya smartwatch. Di sini ke Android saya, dia akan mencatat ya detak jantung saya, langkah saya, jam tidur saya ya. Lihat ya, yang gambar paling kanan ya. Tidur lelap saya banyak ya. Sementara yang di tengah tidur lelap saya dikit ya. Tapi minimal 1 jam udah cukup ya. Yang warna biru hijau tua ini adalah wajib mencapai delta. Baru kemarin ya saya share ya. Setiap hari kita wajib mencapai tidur pulas ya. Tahap delta. Nah, disitulah terjadi reorganisasi tubuh kita ya secara fisiknya, termasuk human growth hormone, termasuk regenerasi sel. Nah, yang kita butuhkan di sini untuk penyembuhan termasuk salah satu konteksnya untuk langsing. Seperti itu ya. Nah, jadi kita dibantu oleh teknologi nih, dia merekam kita setiap hari ya. Nanti aktivitas harian saya, mingguan apa, bulanan apa, dia akan merinsend. Nah, indeks kesehatan saya A, alhamdulillah ya. Yang paling tinggi S ya, A. Nanti ada B, C, D dan sebagainya. Tiap aplikasi dia ininya berbeda. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi semuanya terukur. Nah, gimana supaya saya bisa? Maka yang diperkenalkan adalah salah satunya adalah mini habit ya. Nah, ini adalah mini habit ya yang saya perkenalkan untuk yang baru ya. Nah, mini habit itu adalah kita melakukan sesuatu setiap hari ya. Kalau targetnya langsung berat kan sulit ya. Hari pertama, hari kedua semangat ya. Hari ketiga kendor, hari keempat bolong.
hari kelima dicoba lagi semangat, hari ke-6. Nah, habis itu bolong dan seterusnya tidak dilakukan lagi. Nah, mini habit adalah melakukan sesuatu standar minimum yang pasti setiap hari itu tercapai. Nah, minggu depan kita naikkan lagi, ya, gitu ya. Jadi kalau belum bisa 10.000 langkah per hari seperti saya, ya hari ini ya nggak apa-apa bangun tidur, yang penting keliling rumah 1 menit, yang penting jalan kaki ya. Nah, besoknya bangun tidur keliling rumah 2 menit jalan kaki. Nah, itu disebut dengan mini habit ya. 5 menit seminggu, 5 menit, udah sebulan baru naikin jadi 20 menit. Nah, jadi pasti tercapai itu 20 menit ya per hari dan sebagainya, itu disebut dengan mini habit. Nah, sekarang kita akan memprogram bagaimana supaya kita nggak kendor ya, semangat kita tetap terjaga. Nah, kita menggunakan kita akan memprogram di tangan kanan kita bawah ya, ini tangan kanan saya ya, nanti titiknya ini adalah titik semangat ya, kita akan program. Oke, nah sekarang kita cari sepanjang hidup kita ya, suatu momen yang membuat kita sangat semangat, sangat bergairah untuk mengejar sesuatu ya. Apakah ujian, dulu ada ujian nasional ya, sehingga ujian nasional saya belajar dengan giat ya, atau ada lomba-lomba betul-betul saya semangatnya tinggi. Ada sesuatu peraih ya, yang ikut bisnis ya, MLM atau apa-apa, ada sesuatu ya, asuransi, ada sesuatu dikejar, semangat ya, dan akhirnya tercapai dan sebagainya. Nah, atau apapun ya yang membuat kita semangat ya, ada seseorang yang kita kejar juga boleh ya, kita semangat apa-apa. Nah, lagi silakan naik semangatnya, kita tingkatkan ke semangatnya itu, tingkatkan lagi energi semangat itu ya. Kita akan mengejar impian kita, betul-betul semangat. Oke, kalau sudah seperti kita program tadi ya, lagi semangat-semangatnya kita program 20 detik ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Oke, break state, lihat yang lain. Nah, kita hadirkan rasa semangat lagi, boleh yang sama, boleh yang beda. Lagi puncak-puncaknya semangat, kita program lagi, ayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Oke, kita melakukan break state lagi, mengalihkan pikiran, mengalihkan pandangan, dan terakhir program lagi, semangat, hadirkan lagi, program lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Nah, oke, kita sudah punya titik semangat. Nah, jadi kapanpun kita mager, males, menunda, kan kita punya goal ini kan tadi ya, minimal 3 tadi ya, sehat dulu dan sebagainya ya. Ingat, olahraga tidak tergantikan. Tidak bisa digantikan dengan makanan bergizi. Sama seperti vitamin D itu ya, tetap beda yang berjemur matahari sama yang dari kalak itu, obat tetap beda, nggak akan sama. Gitu ya. Makanan bergizi tidak bisa digantikan. Ya, nggak bisa. Tetap itu komponen-komponen yang penting. Life support system ya. Yang paling gerakan tubuh yang termasuk mensupport untuk sehat dan langsing adalah olahraga. Ya, kegagalan olahraga adalah karena dia ada beban ya, jadi dia tidak damai dan sebagainya, gitu loh. Nah, nanti saya memprogram bahagia juga boleh, tapi sebelumnya sebelumnya silakan kalau ada mau tanya jawab, nggak diprogram nggak apa-apa kalau cukup damai. Silakan kalau ada pertanyaan. Nah, ini ada hal lain ya.
Ya, kita merubah pola makan kita, pola makan ya. Ya, di sini kalau yang sudah ada masalah lambung, ya, makannya tidak boleh 3 kali sehari lagi ya. Jadi makannya sedikit-sedikit, tidak boleh kosong dan tidak boleh kenyang ya. Jadi setiap sejam atau 2 jam, sejam-sejam boleh ya. Makannya dikit-dikit aja. Kemudian kalau perlu kita kantongin makanan bergizi ya, misalnya biskuit Regal, Mari Regal ya, bukan biskuit yang lain atau apa-apa ya. Gitu. Kalaupun makan nggak boleh kenyang, jadi nggak boleh kosong ya. Nah, terus kemudian pola makan kita juga kita berubah ya, mengunyah minimal 30 kali ya, dan makan secara sadar. Jadi makan itu bukan sambil baca buku, lihat WA, sambil nonton TV, dengerin lagu, enggak. Kita fokus sama mengunyahnya ya. Ya, mengunyah makanan itu ada banyak manfaatnya. Air liur membunuh kuman penyakit ya. Kemudian dengan gigi maka makanan lebih hancur sehingga tugas lambung menjadi ringan. Ya. Kemudian proses enzimisasi memecah protein, lemak, karbohidrat. Nah, jadi selama ini yang kita takut ya. Kita takut wah ini lemak nih ya, rendang. Ya. Nggak usah khawatir karena sudah dipecah oleh air liur kita. Ya. Jadi tidak usah khawatir soal karbohidrat, lemak yang untuk dan sebagainya karena dalam mulut kita kunyah sudah dipecah dan sebagainya. Ya, ini adalah untuk tambahan ya, bisa dilihat ya. Kita perlu niat, kalau puasa perlu niat. Nah, itu juga kita perlu meniatkan saat makan kita. Jadi kita boleh saat makan kita bahwa kita niatkan bahwa makanan ini membuat saya sehat. Ya, boleh ya. Makan ini membuat saya sehat dan sebagainya, apapun yang kita mau. Ya, kita boleh menggunakan niatnya ya. Kalau ada yang kesulitan nanti boleh ya. Kita nanti diskusi bagi yang baru ya. Ya, nanti kita ada kesempatan diskusi selama 1 minggu lewat WA group, manfaatkan dengan baik. Gitu. Nah, ini disebut dengan hypnoslim. Nah, jadi kita dengan teknologi pikiran ya. NLP itu kita sudah mempelajari bagaimana cara kerja pikiran. Nah, anchor ya tadi ya, jangkar ini adalah titik sensasi ya. Jadi seperti ini ya. Ada orang kaget, ada trauma fobia karena mendengar suara rem mobil, kemudian ada suara brak tabrakan, habis itu dia melihat mayat ya terkapar dengan penuh darah. Nah, itu disebut dengan jangkar, anchor ya. Suatu peristiwa menghasilkan emosi tertentu dan menjadi trauma. Nah, kita melakukan anchor secara sengaja ya. Ya, kita hadirkan rasa damai dan kita program di sini. Ya, jadi kapanpun kita menyentuh titik ini, maka tiba-tiba rasa damai, energi damai itu hadir di kita. Jadi mudah ya. Jadi NLP itu memudahkan ya dengan izin Allah. Seperti itu. Nah, kita udah cukup pemaparannya. Nah, silakan ada pertanyaan, nanti kita bisa lanjut ini. Tapi kalau ada pertanyaan kita akan lanjut terus. Nggak apa-apa. Pak Ari. Ya, Mbak Rina. Jalan 10.000 langkah berapa jam Pak Ari? Oke. Nah, langkah kita kira-kira 30 cm, Mbak Rina. 1 langkah ya. Oh, besar ya? Ya, gitu ya. Nah, langkahnya jadi sebenarnya panjang ya? Iya, kalau saya langkahnya pendek kali ya Pak. Nah, makanya setiap orang bisa beda-beda ya. Jadi kira-kira ada yang cuma setengah jam, ada yang maksimum 1,5 jam. Gitu ya. Saya 1 jam hanya dapat 6.400 langkah Pak Ari. Oke. 1 jam ya. Oke. Nah, ingat ini per hari bukan sekaligus. Iya per hari. Iya. Saya alhamdulillah sih udah 3 bulan ini setiap hari itu saya jalan 1 jam itu hanya mencapai 6.000-an langkah lah gitu. Ya. Beda-beda sih, kecuali kalau saya rumah lagi kan nanti kita ke semangat dapur, tuh bisa sampai 7.000. Ya. Ke dapur, ke taman, kadang-kadang kita pergi. Ya, itu kan bisa disimpan.
Nah, makanya Mbak Rina kalau sempat kalau punya Apple Watch atau Samsung Watch atau apa ya, atau yang Xiaomi Watch atau yang smartband yang Xiaomi kan terekam di sini semua kan. Nanti dia akan Iya. disinkronisasi ke iPhone atau ke Android. Nah, yang tadi itu kan ya. Jadi Mbak Rina itu kalau jalan kaki sekaligus 1 jam kan 6.000. Ya, 4.000 nanti di rumah tuh ya, muter-muter ya ke sana ke sini gitu loh. Jadi kita membuat kita tidak mager. Nah, ya. Berapa jam lalu tadi saya kirim video bahaya duduk ya. Iya, saya nggak ngitung kalau yang jalan di rumah. Ya, gitu ya. Nah, jadi ini smartwatch ini kita kenakan 24 jam Mbak Rina. Kecuali lagi di charge ya atau lagi mandi ya. Lagi tidur dia akan merekam aktivitas tidur kita dari detak jantung kita. Nah, di situ kita bisa lihat kualitas tidur kita malam tadi. Ya, tadi kita lihat ya punya saya ya, ada yang bagus, ada yang kurang ya. Tapi kurang pun kalau sejam pun udah cukup. Nah, kasihan sekali kalau yang hijau tua itu nggak ada ya, gitu loh, atau dikit. Kita tidak tercapai. Nah, gitu kita bisa lihat pola tidur kita bagus atau tidak. Nah, kalau tanpa teknologi kita nggak tahu ya semalam ya kualitas tidur kita nggak seperti apa langkah kita ya. Iya. Bagi yang belum punya smartwatch apa-apa tidak usah khawatir di handphone kita ada aplikasi namanya Google Fit ya atau apapun ya Google Fit dari Fit ya. Kalau Android iPhone saya nggak tahu. Nah itu kita kantongin aja tuh kemana-mana tuh dia menghitung langkah kita gitu ya. Nah itu bisa kita. Nah, jadi intinya adalah olahraga tidak tergantikan, makanan gizi tidak tergantikan, tapi 70%, 80% semua dipengaruhi kesehatan oleh pikiran kita. Itu intinya. Ya, yang 30% ini tetap harus kita jalankan. Ya, nggak sehat kita ya. Makanan seperti apa gitu ya, kurang bergizi dan sebagainya. Nah, itu ngerekam ke kita. Nah, tadi saya sudah memprogram untuk semangat ya. Kalau kita mager apa tadi kita ada titiknya di tangan kanan ya seperti itu. Nah ya untuk yang titik bahagia nanti sama ya. Nah, nanti lagi titik bahagia bagian tekan di sini ya. Nah, di kanan boleh ya sendiri-sendiri aja. Jadi kapanpun kita perlu rasa bahagia kita bisa tekan seperti itu. Begitu Mbak Rina. Oke, ya soalnya saya udah 3 bulan ini lakukan itu, maksudnya jalan setiap pagi, olahraga dan puasa Senin Kamis, tapi badan nggak kurus-kurus, Pak. Ya, karena kita Jadi ada kekhawatiran saya, ya, sama seperti saya juga sebenarnya. Kita kan ada masa pandemi kan, ya kan? Tetap ada kekhawatiran ya. Nah, kita jaga. Saya juga pernah terpapar kan, gitu. Keluarga saya pernah terpapar. Kita jaga apapun kena juga gitu kan ya. Nah, jadi sedikit kekhawatiran itu ada gitu ya. Nah, dia mencari jalan. Nah, makanya tadi kita pertama kali adalah kita melakukan hipnoterapi diri kita sendiri kan, tempat kedamaian. Nah, seperti kekhawatiran seperti tadi Mbak Rina. Stres itu yang menggagalkan usaha kita. Gitu, itu menggagalkan. Iya benar sih. Soalnya terakhir saya memang saya kena COVID juga pada saat sedang program nurunin berat badan, saya jadi kena COVID gitu. Makanya saya jadi takut untuk rasa takut program diet lagi. Nanti rasa takutnya Mbak Rina coba buang ya dengan menekan di sini ya. Ya, atau tadi ngebuang ke kiri terus dibakar boleh. Ya, jadi begitu ada rasa khawatir ya tentang ini ya. Aduh, tadi saya baru ketemu orang banyak nih. Gitu ya. Saya gimana ya? Kena atau enggak ya? Aduh, kok saya agak pusing, saya agak panas dikit ya. Gitu loh. Seperti itu. Nah, kadang-kadang kita sering psikosomatis baru keluar rasanya hangat, tapi pas kita tembak enggak. Nah, itu psikosomatis ya. Hangat itu rasanya di bawah kulit. Demamnya sedikit di bawah kulit. Nah, itu psikosomatis ya, kita dari habis ketemu orang apa-apa zaman sekarang. Jadi makanya hipnoslim yang sekarang saya rubah karena kondisinya beda dengan kelas-kelas yang dulunya karena kita fokusnya kesehatan dulu gitu loh. Nah, jadi apa namanya yang diet karbo itu kalau ilmu saya
dilupakan dulu ilmunya saya ya. Tapi kalau yang lain ada ilmu yang lain juga nggak apa-apa gitu. Nah, mudah-mudahan tidak bertanya. Karena kalau ilmunya saya adalah kita tetap memerlukan lemak untuk vitamin D tadi. Seperti itu. Nanti tubuh akan tahu ya, kalau kita fokus sehat, tubuh akan tahu ya. Walaupun kita maunya 58 ya, tapi menurut tubuh yang sehat itu adalah 61. Ya biarkan aja. Saat itu kita merasa sehat. Gitu ya. Karena kita fokusnya sudah tubuh itu lebih tahu ya. Kita maunya atau maunya lebih gemuk ya, maunya 68 tapi dikasih 63 tapi habis itu kita sehat. Nah, seperti itu. Nah, jadi fokusnya sehat dulu. Seperti energi waktu Mbak Rina kita belajar energi, dia akan mengalir ke tempat yang membutuhkannya. Nah, sekarang kita kan soto ya, kita mau gini, emang kita tetap berusaha itu, tapi nanti hasil akhirnya dengan izin Allah itu tubuh akan menyesuaikan yang sesuai dengan kondisi kita saat ini yang diperlukan. Gitu Mbak Rina. Oke. Ya. Baik. Ya, Makasih Pak. sama-sama. Yang ada pertanyaan, yang baru nggak usah khawatir ya. Tetap kita punya WA group sementara selama seminggu. Nanti kita bubarkan setelah seminggu ya, jam 9 malam. Itu manfaatkan ya. Terus kalau ada pengalaman apa-apa, ada pertanyaan, silakan dibeberkan di sana. Gitu ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita akan melakukan sesi foto ya. Bagi yang berkenan, silakan dibuka kameranya. Bagi yang berkenan aja ya. Kita akan melakukan 3 kali sesi foto ya. Oke, pertama ya 1, 2, 3. Oke, yang kedua 1, 2, 3. Dan terakhir 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya. Insya Allah bermanfaat ilmunya. Tetap kita bisa diskusi nanti. Ada pertanyaan, mohon maaf jika kesalahan. Silakan dipertanyakan nanti. Terima kasih. Ini ada yang baru buka ya. Boleh saya ini dulu ya. Saya take foto lagi ya. Sekali lagi. 1, 2, 3. Kita lanjut nanti di WA group ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.